masa SMA, which is tadi 16 tahun, akhirnya menuju istana, itu berarti SMA kelas 2 akhir ya. Hari pertama besoknya sekolah, beda yang berasa di sekolah apa langsung? Jadi waktu pengumuman bokap menang, saya di sekolah, terus kepala sekolah bilang, ayo kita sholat sujud syukur gitu. Saya bilang enggak deh bapak aja. Iya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru. Loh kok kamu gitu? Iya, saya nggak mensyukuri keadaan ini, saya bilang. Karena saat itu saya benar-benar ketakutan banget. Apalagi saat itu sahabat saya, tuh teman dekat saya gitu ya, dia tuh dukung Megawati gitu. Jadi dia marah betul Megawati tidak menang menjadi presiden gitu. Jadi saya tuh harus kayak, udahlah ini bukan kondisi yang saya inginkan gitu. Jadi waktu saya ingat banget, saya tuh memutuskan untuk sekitar beberapa bulan, 6 bulan, 7 bulan pertama, saya memutuskan untuk tidak ikut ke istana. Bapak itu kan memilih untuk tinggal di istana karena beberapa hal, memulihkan kondisi istana gitu ya, sebagai istana rakyat gitu, bahwa itu kepemilikan rakyat, jadi nanti rakyat bisa masuk gitu. Itu satu. Yang kedua, supaya enggak tiap hari kalau misalnya bapak saya dari rumah ke istana untuk kerja, itu terus kemudian bikin macet dan bikin semua orang berhenti gitu kan. Nah itu akan mengganggu. Jadi memutuskan untuk pindah di istana. Saya nggak mau ikut. Saya bilang saya di sini aja, saya di rumah aja. Saya benar-benar pokoknya melawan kondisi bahwa bapak saya sekarang adalah presiden. Saya ngelawan itu deh. Pokoknya saya benar-benar, ini bukan sesuatu yang saya inginkan, saya nggak suka hal ini. Apalagi pada saat ayah saya itu dilantik, waktu datang ke gedung MPR itu, yang pertama kali menyambut adalah Bu Ainun, Ibu Ainun Habibie. Oh iya. Yang beliau lakukan adalah beliau manggil saya dan kakak-kakak saya, terus meluk kami berempat, terus bilang gini, yang kuat ya, yang kuat, jalannya akan terjal banget dari sini. Kalian berempat harus saling pegangan. Wah, udah saya makin mencelos saja, udah deh. Baru mau dilantik ya? Iya, udah digituin. Udah makin nggak punya harapan bahwa hidup saya akan baik-baik aja. Jadi ya udah. 6 bulan akhirnya masih di fase denial, nggak mau, dalam tanda kutip nggak mau terlibat dengan atribut bokap presiden gitu di rumah. Nah akhirnya berarti setelah bulan ke-7 baru mau. Iya, setelah kejadian bodoh banget. Jadi akhirnya saya tinggal di rumah sendirian. Akhirnya, tapi ada pengawal saya kan, karena nggak bisa ditinggal. Gitu. Jadi ada beberapa pas pampres dan pengawal saya. Suatu hari pengawal saya bilang, Mbak, semalam ada yang bolak-balik di depan kamar saya. Kamarnya dia di lantai 2. Dia bilang di balkon ada yang bolak-balik gitu, bawa kunci zaman dulu gede. Oke. Kan kamar saya kunci, Mbak. Itu siapa? Ini pengawasnya orangnya tinggi gede, orang Papua, Ambon gitu ya, gede banget. Habis dia ngomong kayak gitu, terus dia bilang gini, Mbak, saya takut kalau mesti tinggal di. Iya, saya juga. Alasannya sepele. Akhirnya mengalah karena mistis ya. Goib. Tapi akhirnya ya udah, akhirnya pindah. Beneran karena itu? Iya. Beneran, bisa tanya pengawal saya.